Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Lutfia, NPM 18 dari D3 Farmasi Universitas Muhammadiyah Magelang akan mempersembahkan sebuah video mengenai kelarutan. Berikut videonya. Alat bahan yang akan digunakan yang pertama adalah minyak goreng, kemudian minyak zaitun, garam halus, garam kasar, dan air. Air nanti akan dibagi menjadi 3, yaitu air dingin, air biasa, dan air panas. Alat yang pertama yaitu gelas-gelas plastik dan ada sendok makan. Percobaan pertama yaitu sifat kimia bahan terhadap kelarutan. Untuk gelas pertama berisi bahan polar dan polar, yaitu air dengan garam 2 sendok makan. Setelah ditambahkan garam, kemudian kita aduk. Gelas kedua berisikan polar dan non-polar. Zat yang bersifat polar yaitu air ditambahkan dengan minyak yang bersifat non-polar sebanyak 2 sendok makan. Kemudian kita aduk. Untuk gelas ketiga berisikan non-polar dan polar. Larutan yang bersifat non-polar yaitu minyak ditambahkan dengan garam sebanyak 2 sendok makan. Kemudian kita aduk. Gelas keempat berisikan non-polar dengan non-polar. Minyak goreng ditambahkan dengan minyak zaitun. Kemudian kita aduk. Berikut adalah hasil dari percobaan pertama. Bahan yang bersifat polar dengan polar bisa larut. Kemudian polar dengan non-polar tidak larut. Bisa kita lihat minyaknya terpisah dan berada di atas. Kemudian non-polar dengan polar juga tidak bisa larut. Non-polar dengan non-polar bisa larut. Untuk percobaan yang kedua adalah perbedaan suhu terhadap kelarutan. Untuk gelas yang pertama berisi air biasa yang ditambahkan dengan garam sebanyak 2 sendok makan. Kemudian kita aduk, dan ternyata waktu untuk larut adalah 35 detik. Gelas kedua berisikan air dingin yang ditambahkan dengan garam sebanyak 2 sendok makan. Kemudian kita aduk, dan ternyata membutuhkan waktu larut yaitu 50 detik. Gelas yang ketiga berisikan air panas yang ditambahkan dengan garam sebanyak 2 sendok makan. Kemudian kita aduk, dan ternyata membutuhkan waktu larut sebanyak 25 detik. Dari percobaan kedua ini dapat kita simpulkan bahwa semakin tinggi suhu, semakin cepat waktu larut. Percobaan ketiga yaitu mengenai perbedaan volume pelarut terhadap kelarutan. Untuk gelas pertama berisi air 60 ml yang ditambahkan dengan garam sebanyak 2 sendok makan. Kemudian kita aduk, dan ternyata waktu larutnya adalah 50 detik.
Gelas yang kedua berisi air 120 ml yang ditambahkan dengan garam sebanyak 2 sendok makan. Kemudian kita aduk dan ternyata membutuhkan waktu larut yaitu 25 detik. Dari percobaan ketiga ini bisa kita simpulkan bahwa semakin banyak volume pelarut, semakin cepat waktu larut. Percobaan keempat yaitu ukuran zat terlarut terhadap kelarutan. Untuk gelas yang pertama berisikan air yang ditambahkan dengan garam halus. Kemudian kita aduk. Dan ternyata membutuhkan waktu larut yaitu 35 detik. Gelas yang kedua berisikan air yang ditambahkan dengan garam kasar. Kemudian kita aduk dan membutuhkan waktu larut yaitu 1 menit. Dari percobaan keempat ini dapat kita simpulkan bahwa semakin kecil ukuran zat terlarut, semakin cepat waktu larut. Berikut adalah dokumentasi dari percobaan ini. Sekian, thanks for watching.